Saya Lucy Karlina dari TK Pertiwi 02 Girilayu. Tahun ajaran ini, TK Pertiwi 02 Girilayu mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar siswa yang diberikan materi sesuai dengan latar belakang, keterampilan, minat, bakat, dan kebutuhan setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini difokuskan pada pengembangan kepribadian individu dan orientasi terhadap anak sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik bekerja secara maksimal dalam memberikan pendampingan kepada siswa, baik sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya kami terapkan di TK Pertiwi 02 Girilayu. Kami masih menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dengan tidak memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Dan kami membuat kegiatan yang berpusat pada kebutuhan guru saja. Hal ini berakibat pada rendahnya minat belajar anak. Selain minat belajar yang rendah, berdasarkan asesmen lanjutan yang saya lakukan, diperoleh hasil 72% anak tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan alam sekitarnya. Kurangnya anak berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar menjadikan anak tidak mengenal lingkungannya sendiri. Apalagi di era digital ini, anak cenderung bermain gadget dan kurang membaur bersama alam. Alasan saya melakukan praktik baik ini adalah 1. Memberikan solusi kepada masalah yang ada yaitu rendahnya minat dan capaian belajar peserta didik. 2. Memberikan motivasi kepada saya untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan tepat. Ketiga, peserta didik dapat belajar dengan kegiatan yang menyenangkan. 4. Peserta didik dapat lebih mengenal alam. Dan kelima, dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktek baik ini, guru berperan sebagai motivator bagi peserta didik. Guru mencatat perkembangan peserta didik dan mengkomunikasikan kepada orang tua. Guru melakukan evaluasi kegiatan. Guru bertanggung jawab merancang dan menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Guru sebagai fasilitator yang berperan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selain itu, guru juga membentuk karakter dan etika peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar. Setelah melakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, ada beberapa tantangan yang terjadi. 1. Pemberian tugas yang seragam kepada semua peserta didik. 2. Pembelajaran bersifat monoton dan berpusat pada guru. 3. Rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik. 4. Guru kurang memanfaatkan media pembelajaran dan lingkungan belajar di sekitar sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu 1. Mencari referensi kegiatan serta inspirasi kegiatan pembelajaran yang menarik dan beragam melalui berbagai sumber dan melalui platform Merdeka Mengajar. Selain itu, saya berdiskusi dengan rekan kerja sejawat untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih beragam, menarik, bermakna, kreatif, dan menyenangkan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan baik dan terarah. Strategi yang saya lakukan untuk pelaksanaan praktek baik ini yaitu memberikan kegiatan main yang beragam kepada peserta didik, menyiapkan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian memilih model dan metode pembelajaran yang tepat, dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif menarik sehingga memotivasi minat belajar anak.
Sumber daya yang diperlukan dalam penerapan praktik baik ini meliputi sarana dan prasarana sekolah, lingkungan alam sekitar sekolah yang memiliki banyak potensi, keterlibatan orang tua dalam kegiatan praktik baik, kepala sekolah yang mendukung praktik baik ini, dan kemampuan guru dalam pemanfaatan berbagai media pembelajaran. Jing jing jing, dung dung dung, sa. Aha aha, ma. Aha aha, nga. Aha aha, semangat. Setelah dilaksanakan praktek baik pembelajaran berdiferensiasi di TK Pertiwi 02 Girilayu, berdasarkan observasi dan asesmen yang dilakukan, terlihat bahwa peserta didik lebih antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dan 90% peserta didik lebih fokus bermain sambil belajar sehingga tercapai capaian pembelajaran yang baik, karena sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik kelompok B TK Pertiwi 02 Girilayu mengalami perkembangan yang sangat baik dan mencapai indikator keberhasilan dengan nilai yang baik. Selain itu, peserta didik lebih mengenal lingkungan alam sekitar. Tepuk tangan untuk Mbak Tasa. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat efektif untuk kegiatan pembelajaran terutama jenjang PAUD. Keberhasilan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi ini terletak pada penggunaan media dan lingkungan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan minat belajar peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan alam sekitar sangat membantu dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain itu, peran serta orang tua banyak memberikan manfaat terhadap kegiatan yang dilakukan. Beberapa respon terkait praktek baik yang sudah dilakukan. Aku senang bermain. Aku suka bermain hari ini. Aku suka bermain di sini. Terima kasih Bu Guru. Dengan kegiatan praktek baik ini, pembelajaran di TK Pertiwi 02 Girilayu ini lebih kreatif dan inovatif dan beragam. Harapan saya ke depannya, kegiatan ini harus diterapkan di TK Pertiwi 02 Girilayu ini untuk meningkatkan pembelajaran di TK Pertiwi 02 Girilayu ini supaya lebih baik ke depannya. Penerapan praktek baik tentang pembelajaran diferensiasi ini telah dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan melalui YouTube sekolah, sehingga dapat mudah diakses oleh siapa saja. Selain itu, saya juga berbagi praktik baik dalam kegiatan forum KKG Gugus Anggrek Kecamatan Matese, sehingga dapat dijadikan referensi teman sejawat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar yang telah saya lakukan. Dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik. Praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru tentang penerapan pembelajaran diferensiasi terutama di jenjang PAUD. Cukup sekian dari saya, terima kasih.